Selamat pagi pemirsa, negara berkewajiban dan harus mampu melindungi setiap jengkal kedaulatan wilayahnya. Kemampuan itu kini diuji dengan kasus penyanderaan Kapten Philip Mark Martens oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 2 Maret 2023 dengan tema Prioritaskan Penyelamatan Sandera. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Kami tunggu partisipasi Anda. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya Eko Rahmawanto, anggota Dewan Redaksi Media Group. Selamat pagi Mas Eko, apa kabar Mas? Baik ya, baik. Alhamdulillah. Mas Eko, nanti kita akan bahas untuk editorial Media Indonesia hari ini, edisi Kamis 2 Maret 2023, prioritaskan penyelamatan sandera. Karena sudah 22 hari ya, Mas Eko, ini Kapten Philip Martens disandra oleh KKB sejak Selasa 7 Februari 2023 lalu. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ya, Mas Eko, ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini, Mas Eko dan juga pemirsa. Yang pertama, babat habis geng di tubuh Kementerian Keuangan. Iya. Ada geng ya, Mas Eko, di Kementerian Keuangan? Ini kan KPK yang kemarin membahas ada dugaan di kelompok pejabat di Kementerian Keuangan yang membentuk geng-geng gitulah. Jadi ini tuh pasti kita akan telusuri geng apa yang dimaksud oleh KPK itu. Nah kan sebetulnya ini berawal dari kasusnya mantan Kepala Bagian Umum Dijen Pajak ya, kemarin Rafael Alun Trisambodo yang kemudian diperiksa terus mengalir kemana-mana. Terus sekarang arahnya kemana ke Kemenkyu, ada geng-geng di sana yang kemudian disinyalir oleh KPK ini mempunyai kelompok kebersamaan gitu ya. Kalau kita melihat memang hubungan di antara para pejabat itu bisa kita telaah, kita selidiki, kita kemudian bisa paparkan juga begitu, karena melihatnya dari perjalanan karir mereka, kemudian ketika mereka juga melakukan kunjungan kerja dan lain-lain itu selalu itu aja. Jadi berkelompok. Tentu KPK menduga hal-hal seperti itu layak dicurigai. Tapi kita kan tidak bisa menuduh orang juga sembarangan kalau memang tidak ada bukti. Tentu KPK yang mengetahui hal itu. Nah, sejauh ini sudah ada 69 pegawai gitu ya dari Kementerian Keuangan yang diperiksa harta kekayaannya, termasuk dengan harta kekayaannya Rafael ini yang dinilai oleh KPK janggal ya. Seorang ASN bisa mempunyai harta sekitar 56 miliar tentu sangat janggal, apalagi dia mempunyai juga beberapa properti di Sulawesi maupun di Jogja ya. Betul. Yang nilainya juga tentu sangat fantastis Eva. Nah soal tudingan ini, adanya geng di tubuh Kementerian Keuangan, indikasinya apa dan apa dampaknya kalau ada geng di tubuh sebuah kementerian? Ya, kalau kita melihat kan KPK turun langsung ya, dia menanyakan kepada pegawai yang di sana, ternyata memang benar ada geng di sana. Apa itu gengnya, tentu kita juga harus nanti kita melihat konfirmasi juga dari KPK. Kalau kita melihat memang geng ini ada, itu pasti. Karena KPK sudah turun ke sana. Dampaknya seperti apa? Tentu dampaknya juga akan jelek karena terpolarisasi gitu ya. Jadi kalau tidak masuk geng sana, masuk geng sini, tentu ketika dia naik, geng sini yang diutamakan atau yang ini naik, tentu yang ini yang diutamakan. Ini kan hal yang tidak baik sebetulnya untuk karir seseorang. Nah, ini yang mungkin menjadi concern KPK bahwa hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Tapi apakah itu benar ada? Waktu kemarin ada preskon, saya kira Wakil Menteri Keuangan nggak mau menanggapi soal itu karena dia lebih concern terhadap LHKPN yang kemarin sudah distorkan oleh KPK kira-kira 99,9% lah di preskon itu. Jadi sekarang tinggal menunggu dari bolanya dari KPK maupun Kementerian Keuangan terkait geng ini. Baik, artinya ini juga momentum untuk bersih-bersih ya Mas Eko di tubuh Kementerian Keuangan. Betul, ya jadi kemarin kasus Rafael Alun ini menjadi pintu masuk di Direktorat Jenderal Pajak gitu maupun di Kementerian Keuangan bahwa bersih-bersih itu harus dilakukan. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama ya, Mas Eko dan juga pemirsa. Berikutnya kita bahas inflasi menghantui jelang Ramadan. Nah, penyebabnya apa nih, Mas Eko? Ya, kalau mau memasukin bulan Ramadan itu sepertinya hal-hal yang klasik ya, seperti biasa makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, minyak goreng, daging, ayam ras, dan lain-lain itu selalu dominan. Ini yang menyumbang inflasi.
Ini yang dari tahun ke tahun juga seperti itu, dari mulai 2019 sampai kemudian tahun lalu 2002. Trennya seperti ini ya, Mas Ya, Eko? terus jadi tentu pemerintah harus mengantisipasi, Ya, jangan sampai kemudian inflasi terlalu tinggi di tahun ini di Ramadan ini. Tentu kita juga harus melihat bahwa tren ekonomi kita ini kan sekarang sedang lagi bagus-bagusnya, lagi naik. Ya memang tidak bisa dimungkiri bahwa menjelang Ramadan itu hal seperti ini memang sering terjadi. Apalagi cuacanya sekarang seperti ini ya, Mas Eko. Iya. Dengan cuaca ekstrim tentu akan berdampak terhadap distribusi ya. Betul. Jadi kita kalau melihat di halaman 2 di Media Indonesia, di Selekta juga kita melihat di Jambi itu hanya untuk ribuan kendaraan ya, yaitu macet beberapa kilo hanya karena satu karena infrastruktur, kedua juga karena hujan dan lain-lain ya. Tentu ini akan menghambat penyebaran logistik ya ke daerah-daerah yang tertuju. Karena sekarang kalau kita lihat harusnya misalkan 15 jam, 10 jam, kemudian terlambat sampai 2-3 hari, tentu konsekuensinya adalah barang-barang itu kalau memang barang-barang yang bukan tahan begitu pasti akan membusuk, Eva. Pasti akan merugi. Itu salah satu kendala lah. Nah, strategi tepatnya harus bagaimana, Mas Eko, untuk ya kalau di Pulau Jawa, mengatasi? Di Pulau Jawa memang agak susah kalau kita melihat infrastruktur belum tersambung dengan tol begitu. Kalau di Pulau Jawa sekarang kan sudah ada tol yang sampai Probolinggo ya, jadi tentu tidak akan terkendala. Mungkin di luar Jawa, saya kira harus pandai-pandai lah ya. Truk bermuatan ini apakah dicari-cari yang paling tepat lah. Kalau memang jalannya yang arah ke barat misalkan macet, dia harus mulai memikirkan jalan ke tengah atau yang ke pinggir laut itu kan juga ada. Soal infrastruktur ya. Betul. Nah, tentu ini harus dipikirkan karena pasti akan rugi kalau terlambat misalkan 2-3 hari. Tentu akan menguras juga kocek selain pengemudi bis atau truk, tapi juga akan perusahaan itu juga akan terganggu. Kembali soal inflasi ya, Mas Eko, bagaimana mengantisipasi ini? Karena BPS juga menyatakan tingkat inflasi umum secara tahunan pada Februari 2023 ini berada di angka 5,47%. Ini lebih tinggi dibandingkan Januari 2023, 5,28% dan Februari 2022 2,06%. Tentu ini harus diantisipasi. Strategi yang tepat bagaimana? Ya, kalau kita melihat kemarin penjelasan dari Kepala Bappenas ya. Pemerintah memang sudah siap dengan menjelang Ramadan ini, rencana neraca komoditas juga dijaga jangan sampai kemudian menurun gitu ya. Kemudian 5 komoditas diantaranya gula, garam, perikanan, beras dan daging itu juga pasti akan disediakan dengan bagus. Tentu kita juga harus memahami bahwa sekarang ini cuaca memang sedang tidak bersahabat. Nah, mudah-mudahan dengan cuaca tidak bersahabat, pemerintah juga mengetahui hal itu, cari pola-pola yang saya kira harus ada solusi yang tepat. Solusi yang tepat menjaga neraca komoditas dan juga yang paling penting menjamin ketersediaan barang konsumsi ya, Mas Eko. Baik, itu adalah Headline Media Indonesia yang kedua. Mas Eko dan juga pemirsa, berikutnya kita akan bahas yang ketiga, ini terkait dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga hukum meningkat. Faktor yang menyebabkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga hukum meningkat apa saja, Mas? Ini terkait dengan survei dari LSI ya. Jadi kasus Sambo kemarin menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum, apakah itu Polri, Kejaksaan maupun Polri 61% ya, Kejaksaan Agung meningkat hingga 60%. Vonis terhadap Sambo itu mempengaruhi juga tingkat kepercayaan dari masyarakat. Kalau kita lihat kemarin kan Kejaksaan menghukum Sambo itu kalau salah seumur hidup ya. Kemudian hakim kemudian menjatuhkan hukuman mati. Kemudian polisi juga berani bersih-bersih terkait dengan kasus ini, berani bertindak yang benar terkait dengan kasus Sambo ini. Kemudian juga ada lagi kasus yang lain, misalkan Teddy Minahasa terkait dengan kasus narkoba dan kasus-kasus yang lain. Ini membuktikan bahwa Polri sekarang sudah mulai dipercaya. Nah, ini momentum yang bagus bagi Polri maupun Kejaksaan untuk mempertahankan, kalau bisa dinaikkan tingkat kepercayaan ini. Karena selama ini kan untuk penegakan hukum yang paling dipercaya itu adalah KPK, Eva ya. Nah, sekarang dengan adanya Polri dan Kejaksaan juga dipercaya oleh masyarakat, tentu ini menjadi harapan ya, asa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi bukan hanya KPK tapi juga Polri dan Kejaksaan diharapkan juga bisa tingkat kepercayaan dari masyarakat itu bisa tumbuh kembali.
Ya. Jadi penegakan hukum yang berkeadilan ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, Betul, menumbuhkan asa masyarakat terhadap lembaga hukum yang meningkat ya. Betul, Mas Eko dan juga pemirsa. Baik, itu adalah 3 headline Media Indonesia untuk hari ini, Mas Eko dan juga pemirsa. Kita akan bahas untuk editorial Media Indonesia hari ini, prioritas penyelamatan sandera. Seperti yang tadi disampaikan di awal ya, Mas Eko, ini sudah 22 hari pilot Susi Air berkeluarga negaraan Selandia Baru Kapten Philip Martens disandra oleh kelompok kriminal bersenjata. Tentu ini sedih ya Mas Eko, dan kemarin juga ada statement dari pemilik Susi Air, Susi Pujastuti. Mereka kan mau merdeka, kenapa mengambil kemerdekaan orang lain? Tentu ini tidak bijak, Mas Eko. Ya betul, apalagi yang disandra adalah warga negara asing ya, Selandia Baru yang tidak ada hubungannya sebetulnya dengan kasus ini. Betul bahwa pilot Susi Air ini adalah warga kebangsaan Selandia Baru. Tapi kan ini sebetulnya bisa dinegosiasikan ya. Yang menjadi masalah kan sebetulnya antara Indonesia dan KKB ini ya, kita anggap KKB lah. Karena mereka ingin merdeka, itu persoalannya lain dengan Philip. Nah yang jadi persoalan kan sekarang bukan hanya tuntutan merdeka saja Eva, tapi ternyata ada di balik hal yang lain. Misalnya apa? Mereka meminta senjata. Betul. Kemudian, minta senjata, minta uang, Mas Eko. Minta uang. Jadi kalau kelompok kriminal bersenjata sudah pasti sudah sangat pantas kalau kita juluki itu. Kalau pengen merdeka sebetulnya ya jangan melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin hubungan diplomatik dan lain-lain, perhatian terhadap dunia luar, kira-kira seperti itulah. Tapi kalau urusannya dengan uang, kemudian dengan senjata, tentu kita akan berpikir lain. Oh ini memang betul-betul kelompok kriminal bersenjata. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan lah kalau menurut Panglima TNI. Ini kan kalau di Jawa maupun di daerah-daerah lain kita sebut preman lah, begitulah menurut Panglima. Jadi kita sekarang sudah mengetahui di mana kelompok itu menyandra Kapten Philip Mark di daerah Duga sana ya. Tentu polisi dan tentara TNI juga sudah mengetahui. Tapi yang menjadi persoalan adalah mereka berpindah-pindah dan berbau dengan masyarakat, apalagi dengan anak-anak. Kalau kita menyergap pasti tetap akan ada korban. Nah itu tentu yang tidak kita inginkan. Padahal kalau dengan kekuatan TNI Polri gampang sekali dia menyergap beberapa orang yang menyandra Kapten Philip ini. Tapi persoalannya adalah nyawa. Satu orang pun meninggal itu tetap hitungannya adalah nyawa, Eva. Dan itu harus dihitung betul. Apakah jangan sampai kemudian ada korban jiwa. Nah sampai kapan saya kira nanti Polri, TNI yang mengetahui betul. Tapi pasti ada batas waktunya untuk kapan kita harus melakukan tindakan hukum. Iya, di halaman 2 Harian Media Indonesia juga ada artikel ya, atau berita aparat tetap utamakan pendekatan lunak bebaskan pilot. Nah, pendekatan lunak yang dimaksud ini apa? Ya, sejauh ini memang pendekatan lunak yang dilakukan oleh Polri maupun TNI maupun pemerintah ya. Salah satunya adalah misalkan dengan bupati, gubernur yang melakukan pendekatan kepada kelompok KKB ini, melakukan dialog. Kemudian Dewan Gereja di sana juga sudah melakukan hal yang sama. Intinya adalah mereka ingin Kapten Philip ini dibebaskan, kemudian tentu kita akan negosiasi ulang soal apa yang harus dituntut mereka. Tapi tentu kalau dia meminta uang, meminta kemerdekaan, mau meminta senjata, tentu tidak akan pernah disetujui oleh pemerintah. Tegas tidak akan setuju kalau ada permintaan-permintaan seperti itu, uang atau senjata. Yang paling penting adalah tadi pendekatan lunak, prioritasnya adalah prioritas penyelamatan sandera. Kita akan bahas lagi, pemirsa, adalah editorial Media Indonesia hari ini, prioritaskan penyelamatan sandera. Prioritaskan penyelamatan sandera. Negara berkewajiban dan harus mampu melindungi setiap jengkal kedaulatan wilayahnya. Kemampuan itu kini diuji dengan kasus penyanderaan Kapten Philip Mark Martens oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Terhitung sudah 22 hari pria warga Selandia Baru itu masih berada di tangan penculiknya. Meski Martens warga negara asing, ia tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia karena ia diculik di wilayah NKRI dan bekerja untuk sebuah maskapai swasta dalam negeri.
Kasus kekerasan yang juga disertai penyanderaan di Papua bukan kali pertama terjadi. Pada 2017 silam, ratusan orang di Kampung Banti dan Kimbeli, distrik Tembagapura, Papua, juga disandera oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Aparat gabungan TNI dan Polri kemudian berhasil membebaskan sebanyak 347 orang sandera yang merupakan warga pendatang dan masyarakat setempat tersebut. Itu artinya mereka tidak akan pernah tinggal diam dan berpangku tangan atas keselamatan masyarakat. Apapun motifnya, penyanderaan, apalagi terhadap warga sipil, merupakan tindakan tidak bertanggung jawab dan pengecut. Menjadikan warga sipil sebagai sandera untuk menekan dunia internasional untuk memberi perhatian terhadap permasalahan di Papua, bukanlah langkah yang bijak. Dengan menyandera kelompok bersenjata itu telah melanggar hak asasi manusia dan merampas kemerdekaan orang lain. Apalagi sang pilot tidak terkait langsung konflik yang dipersengketakan. Kita tentu amat memaklumi permasalahan di Papua amatlah kompleks, terutama terkait ketidakadilan di bidang sosial maupun ekonomi. Namun, pemerintah selama ini telah dan terus berupaya memperbaikinya, termasuk dengan membenahi berbagai fasilitas infrastruktur. Akselerasi pemerataan pembangunan oleh pemerintah, termasuk di Papua, merupakan upaya menghadirkan keadilan dari Sabang sampai Merauke. Semangat pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan semestinya disambut baik oleh semua pihak. Perkara masih ada yang belum puas, sebaiknya dibicarakan bersama, bukan dengan kekerasan bersenjata, termasuk oleh pihak keamanan. Pendekatan diplomasi politik maupun budaya mungkin lebih tepat digunakan di Papua ketimbang dengan pendekatan kekerasan yang pada akhirnya membuat rakyat sengsara. Oleh karena itu, kita amat mengapresiasi pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Kisdianto, yang menegaskan bahwa pihaknya masih mengutamakan pendekatan lunak untuk menangani KKB yang menyandera pilot Susi Air. Namun, jangan disalahartikan sikap soft ini sebagai lembek atau tidak tegas terhadap para penyandera tersebut. Mungkin TNI ingin mengupayakan langkah diplomasi terlebih dahulu ketimbang dengan cara-cara kekerasan. Kita tentu percaya pemerintah Indonesia bersama Selandia Baru pun tidak tinggal diam atas kasus penyanderaan ini. Apalagi ini menyangkut nyawa manusia. Bukan seberapa besar jumlah dan dari mana asalnya, tapi ini terkait kedaulatan wilayah suatu negara yang tidak boleh seorang pun mengusik, apalagi mendikte dan ingin mengatur sesukanya. Intinya, jangan pernah kendor menghadapi aksi kelompok bersenjata yang ingin terus merongrong kedaulatan negara ini. Penyelamatan dan keselamatan sandera tetap harus jadi prioritas. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Kami tunggu partisipasi Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini, prioritas penyelamatan sandera, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat militer, Legend TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri. Selamat pagi, Pak Kiki. Selamat pagi. Ya, dengan Eva dan Mas Eko di studio, Pak Kiki, KKB sudah berkali-kali berulah pemerintah mengutarakan akan menggunakan pendekatan lunak untuk menangani KKB yang menyandra pilot Susi Air. Efektifkah pendekatan lunak ini, Pak Kiki? Sebelumnya saya ingin melihat dulu masalah di Papua ini dari sudut pandang militer, ya, dari sudut pandang tentara. Ya, silakan Pak Kiki. Oh ya, sorry. Saya ingin lebih dulu menyoroti masalah Papua ini dari sudut militer, bukan dari sudut politik atau ekonomi, ya. Nah, secara militer yang dihadapi oleh TNI di sana itu adalah
kelompok kriminal bersenjata atau kelompok separatis bersenjata. Nah, jadi mereka adalah suatu kelompok kombatan gitu kan, yang sebenarnya itu menurut hukum apa saja termasuk hukum humaniter itu sah untuk dilumpuhkan atau ditembak mati sekalipun begitu kan. Nah, cuma memang yang dihadapi di sana mereka melakukan aksi gerilya. Nah, perang gerilya ini berbeda dengan perang konvensional yang kalau konvensional bersifat destruktif, hancurkan kemampuan musuh gitu kan, baik militernya, ekonominya, politiknya. Nah, tapi kalau di dalam menghadapi kelompok gerilya ini itu harus bersifat konstruktif. Kita harus bersifat membangun gitu kan, membangun terutama adalah aspek indeks manusianya, pembangunan manusianya, IPM-nya gitu. Nah, bangun ekonominya, bangun kesehatannya, bangun pendidikannya. Nah, jadi ini harus dipisahkan antara masyarakat, rakyat yang harus dibangun aspek indeks manusianya dengan kelompok bersenjata tadi. Nah, kalau rakyat ini harus dibangun, kelompok bersenjata ya itu halal untuk ditumpas gitu kan. Nah, jadi yang terjadi di dalam penculikan ini itu adalah mereka kelompoknya Egyanus Kogoya, kelompok bersenjata itu melakukan penculikan dan penyanderaan terhadap sejumlah masyarakat. Nah, jadi secara taktis seharusnya memang dipisahkan dulu antara rakyat dengan kelompok bersenjatanya. Nah, tadi saya dengar berita sudah 300 orang dievakuasi masyarakat gitu kan, rakyat. Ini adalah suatu upaya pemisahan. Nah, masih ada masyarakat yang bersama-sama dengan kelompok Egyanus ini. Dan saya berpikir atau kebiasaannya mereka tidak bergerilya, tidak akan jauh dari kampung, dari kampungnya terutama, dan dalam hal ini dari Pora itu. Untuk itu maka tindakan lanjutan adalah bagaimana usaha untuk memisahkan masyarakat yang masih bersama-sama dengan kelompok Egyanus ini supaya terpisah. Nah, banyak saya kira tindakan taktis yang bisa dilakukan oleh TNI Polri. Pertama mungkin ya kita bisa memblokade, mengepung mereka supaya tidak ada supply makanan kepada mereka, sehingga lama-lama akan terpisah sendiri. Kalau sudah mereka kelompok bersenjatanya yang dihadapi, ya itu nggak ada jalan lain yang tumpas gitu kan, mereka jadi cancer malah di dalam masyarakat gitu kan. Nah, saya kira kalau pandangan saya seperti itu, sampai saat ini memang masih harus dilakukan tindakan persuasif, mengingat masih ada masyarakat yang bersama-sama dengan kelompok bersenjata tersebut. Baik. Nah, bisa minta bantuan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seterusnya, tokoh adat. Begitu kira-kira pandangan saya. Pak Kiki, dari pendekatan militer, Anda menyarankan bahwa KKB harus dipisahkan dengan masyarakat. Apakah akan ada kendala kalau KKB dipisahkan dengan masyarakat? Sesulit itukah untuk dipisahkan dari masyarakat? Kendalanya justru dalam rangka pemisahannya. Nah, kalau sudah terpisah, ya karena mereka juga masyarakat yang bersama-sama KKB juga terancam kan. Oleh KKB-nya sendiri pasti diancam. Kalau mereka kemudian memisahkan, meninggalkan KKB, pasti mereka juga dibunuh. Masyarakat itu juga jadi terancam. Ini kesulitannya. Maka pendekatan persuasif, terutama terhadap tokoh adat, tokoh gereja gitu kan, untuk membantu dalam upaya pemisahan ini, itu sangat penting. Begitu. Baik. Ya. Baik, jadi harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bisa memisahkan KKB dengan masyarakat ya? Betul. Nah, kalau sudah terpisah tinggal KKB-nya yang dihadapi, ya sikat begitu kan. Menghadapinya seperti apa kalau sudah berhasil dipisahkan dari masyarakat? Nah, ada hukum namanya hukum humaniter itu sebagai ukuran dalam rangka menumpas kelompok bersenjata itu. Kita harus patuh dengan itu. Nah, jadi artinya yang harus kita hadapi mereka yang kombatan.
kalau mereka sudah menyerah angkat tangan, itu sudah tidak boleh lagi dibunuh gitu kan. Nah, tapi selama mereka memegang senjata dan senjata itu bisa mengancam kita, ya halal untuk diselesaikan gitu kan, dibunuh. Baik, terima kasih pengamat militer legend TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri sudah bergabung sama kami di editorial Media Indonesia. Ya, Mas Eko, tadi Pak Kiki sampaikan strategi dengan pendekatan militer adalah KKB ini harus dipisahkan dengan masyarakat. Nanti kita akan bahas lagi ya, usai jeda. Tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah soal yang disampaikan oleh Pak Kiki tadi ya. Strategi atau pendekatan militer adalah KKB harus dipisahkan dengan masyarakat, tetapi ada berbagai kesulitannya. Apalagi kesulitannya untuk memisahkan KKB dengan masyarakat? Ya, karena kita tahu bahwa KKB ini sering berbaur dengan masyarakat ya. Kadang-kadang dia turun ke masyarakat itu tidak memakai senjata. Jadi kita tidak bisa membedakan kadang-kadang antara masyarakat yang bukan KKB maupun yang KKB. Ini yang tentu yang harus dipelajari oleh TNI Polri di sana. Saya kira juga ke depan tentu hal-hal semacam itu akan diantisipasi juga oleh Polri maupun TNI. Mereka pasti juga sudah akan tahu kalau ini KKB atau bukan. Karena mereka kan sekarang sudah mengepung daerah di situ kan. Tinggal dia menyerangnya kapan saja nih. Ini yang tentu akan kita tunggu. Tentu tidak semudah itu karena sampai saat ini kita masih melakukan pendekatan persuasif ya. Tidak ingin ada korban nyawa di situ. Tentu harus ada kalkulasi yang matang kemudian kalau kita mau menyerang. Ini yang mungkin sedang dipikirkan oleh para petinggi TNI Polri ya. Dan kapan kita saatnya menyerang, kapan kita harus persuasif terus. Nah ini tentu yang tahu adalah para petinggi TNI Polri. Baik, jadi kesulitannya adalah karena mereka berbaur dengan masyarakat dan tadi Pak Kiki juga sampaikan ini bisa mengancam masyarakat itu sendiri yang dengan KKB. Iya betul. Kalau mereka tidak mau menuruti kemauan KKB, misalkan, ketika mereka dipisahkan dan mereka tahu bahwa yang dipisahkan adalah keluarga-keluarga yang mereka kenal gitu, tentu akan mereka ancam gitu. Nah sekarang ada beberapa yang belum dipisahkan. Nah tentu mereka pasti akan diancam. Jangan sampai mereka mau dipisahkan oleh TNI Polri. Kalau sampai dipisahkan, tentu ada kesempatan bahwa TNI Polri untuk menyerang mereka kan. Karena kalau tinggal hanya KKB aja itu memudahkan bagi TNI Polri untuk melakukan penyerangan. Betul. Nah ini yang membuat mereka tentu akan makin gelisah kalau kemudian dipisahkan. Kalau Pak Kiki tadi menyebutkan ada sekitar 300 orang yang sudah dipisahkan, tentu sekarang mungkin ada beberapa orang lagi yang belum. Nah, ini tugas TNI Polri untuk kemudian terus memisahkan mereka. Jangan sampai kemudian mereka membaur lagi. Kalau membaur lagi akan semakin susah, Eva, untuk melakukan penyerangan. Dan untuk memisahkan masyarakat dengan KKB itu perlu tindakan dari TNI Polri serta tokoh masyarakat ya. Ini adalah langkah persuasif yang bisa efektif ya. Iya, tokoh masyarakat, tokoh agama itu kan sangat ditaati oleh masyarakat di sana ya. Jadi kalau ada imbauan mereka untuk keluar dari daerah itu untuk sementara waktu gitu,
Nah, itu pasti mereka akan mentaati daripada mereka TNI Polri yang melakukan hal itu. Karena kan TNI Polri ini kan datang dari berbagai macam daerah ya, ditugaskan di sana. Kalau tokoh masyarakat, tokoh adat, mereka kan berbaur dengan masyarakat di sana yang kenal dengan mereka. Jadi itu lebih efektif saya kira. Baik, kita akan dengar Mas Eko pendapat dari para penelpon. Langsung saja kita akan sapa beberapa penelpon. Yang pertama sudah ada Pak Z dari Papua Barat. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Iya, selamat pagi Pak Z, silahkan Pak. Baik, saya pikir begini, TNI Polri sudah punya cara tersendiri ya. Kita percaya kepada TNI Polri untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bahwa masyarakat ini kan lagi bersama-sama dengan KKB. Ini yang perlu kita waspadai, kemudian tidak terjadi pertumpahan darah yang membuat kita juga pasti akan menyesali itu. Nah, oleh sebab itu, saya pikir metode yang harus dilakukan di sini adalah tetap membangun komunikasi dengan pihak KKB, dalam hal ini meminta bantuan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh gereja. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau saya melihat terkait dengan foto-foto yang ditampilkan ini, sepertinya dari mimik dari Sandra ini tidak ada sedikit pun rasa takut. Tidak ada pun rasa takut ya. Jadi kemudian kita curiga lah, tetapi tidak menuduh. Artinya ketika kita punya rasa curiga, maka tentu kita waspada. Nah, saya pikir ini perlu juga dimati untuk hal ini, karena kalau kita lihat dari mimik-mimik Sandra ini sepertinya happy saja. Ya, memang kalau kemudian Ibu Susi sudah menyatakan bahwa tidak terafiliasi, ya oke lah. Tetapi ya perlu tetap waspada. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih Pak Z dari Papua Barat. Berikutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Eko, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat, silahkan Pak John Veto. Ya, yang dibedah pagi ini oleh editorial prioritaskan keselamatan Sandra. Memang kita was-was sudah 22 hari ya, agak ngeri juga kita kan. Kasihan juga dengan nasib Kapten Philip, pilotnya Susi Air yang jadi begini. Saya sangat yakin dengan TNI Polri ya, cuma dia kayaknya TNI Polri ini menarik benang dalam tepung itu. Jadi tidak begitu. Memang dia hati-hati betul. Karena ini Sandra ini, para pelaku KKB ini, kriminal bersenjata ini memakai tameng manusia, masyarakat sekitar yang dibawa ya. Jadi ini TNI dengan Polri udah pengalaman lah mungkin di Papua menangani masalah-masalah begini ini. Jangan jatuh korban yang begitu banyak. Dan lagi jangan dipungkiri kata yang penelpon tadi itu memang betul. Pihak gereja, tokoh masyarakat, tokoh adat. Karena di sana itu kan adatnya agak tinggi. Agak apalagi yang dengan tokoh agama, gereja khususnya itu. Ini sangat efektif. Ya, dan lagi kata Pak Kiki tadi, Perlawan Jenderal TNI tadi itu memang harus dipisah-pisah, harus dipilah-pilah. Tapi saya yakin ya, dengan pimpinan Panglima TNI yang baru ini, dengan Kapolri, dia udah punya udah punya rencana strategis bagaimana apakah menyelamatkan Sandra ini. Ya mudah-mudahan Sandra apalagi ini orang Selandia Baru ini, ya kita sangat riskan kalau ini jatuh korban, kita akan sorot tapi bisa internasional. Ya mudah-mudahan pemerintah Indonesia piawai ya. Agak pengalaman biasanya menghadapi yang begini-begini ini. Mudah-mudahan ini berhasil lah, sukses lah. Selamat Kapten Philip pulang kepada keluarganya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Pak Tasrik Usman dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Bang Eko. Pagi. Ya, silakan Pak Tasrik. Pertama kita sangat berterima kasih ya atas upaya daripada saudara-saudara kita TNI Polri yang
selama ini mencoba menyelamatkan Sandra, khususnya pilot itu ya. Tetapi mengenai strategi itu tadi sudah disampaikan juga oleh Letnan Jenderal Vicky. Jadi kita sangat yakin dan percaya kepada langkah-langkah yang akan diambil oleh TNI Polri. Tetapi kalau kita mengamati beberapa waktu terakhir ini memang strategi yang dipakai adalah strategi bagaimana memisahkan warga dengan para penyandra. Tetapi dalam sisi kepentingan keamanan dalam negeri, negara kita negara yang berdaulat di mata internasional, saya juga berharap ada perhatian serius dari Presiden ya, bahwa karena yang pilot ini kan warga negara asing, tetapi kan dia bekerja di wilayah negara kita. Jadi harus segera kita pikirkan bagaimana terlepas pilot ini dari Sandra. Kemudian yang kedua, Menko Polhukam itu tugasnya di samping politik juga menyangkut keamanan ya. Jadi jangan hari-hari bicara politik saja, tetapi hal-hal seperti ini akan merusak citra kita menyangkut kedaulatan dan keamanan di mata internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mas Eko dan juga pemirsa, tadi kita sudah dengar ya beberapa pandangan dari para penelpon. Yang saya highlight pertama adalah percaya pada TNI Polri, disampaikan oleh Pak Z, kemudian Pak John Veto, bahwa pasti atau yakin TNI dan Polri sudah punya strategi, Mas Eko. Ya, 2017 itu pernah juga ada kasus seperti ini, ratusan orang di Kampung Banti ya, dalam Kimberley ya, itu disandra oleh KKP juga. Kemudian kurang lebih sekitar 347 atau ya kurang lebih segitulah, kemudian dibebaskan. Artinya TNI Polri itu sudah punya pengalaman di daerah Papua. Jadi pasti mereka juga punya strategi yang tidak bisa diungkapkan ke publik bagaimana harus mengatasi KKP yang saat ini. Kalau dulu itu ada ratusan, nah sekarang dibebaskan cuma satu. Problemnya adalah sama sebetulnya di daerah Papua juga. Nah sekarang di daerah Duga sana, pegunungan di Papua, ini memang daerah-daerah yang rawan ya. Artinya apa? Artinya KKP itu banyak yang di sana, di pegunungan itu. Memang daerah-daerah yang sulit ditaklukkan ya, karena medannya yang sangat sulit juga, kemudian juga sangat curam, hutannya juga sangat lebat. Tentu ini menjadi kendala juga bagi TNI Polri untuk kalau kemudian masuk ke sana juga. Tapi kalau kita melihat dari beberapa pernyataan dari Menko Polhukam maupun Panglima TNI, kan sekarang TNI Polri itu sebetulnya sudah mengepung daerah situ, menetralisir di situ. Dia tidak bisa lagi keluar masuk lagi ini KKB. Kita tinggal menunggu waktu saja sebetulnya. Memisahkan sudah sebagian, kemudian memutus rantai pasokan juga sudah. Jadi mereka sekarang terjebak di dalam area di hutan yang mereka tempatin saat ini. Mereka memang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi tetap di daerah situ. Jadi TNI Polri sudah mengetahui hal itu. Sekarang tinggal bagaimana saja action dari TNI Polri. Ini yang perlu kita tunggu. Apakah masih terus melakukan persuasi sampai kapan? Ya, tentu itu harus melakukan negosiasi terus karena tuntutan mereka kan tuntutan meminta uang ya, kemudian juga uang dan meminta senjata. Tentu ujungnya adalah kemerdekaan yang tentu tidak akan mudah, tidak akan diluluskan oleh pemerintah kita. Dan sudah ada statement juga dari Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah menolak permintaan memberikan uang dan juga senjata untuk KKB. Betul ya. Mas Eko, jadi sekarang adalah menunggu action atau right time dari TNI dan juga Polri untuk melakukan tindakan. Kalau sekarang langkahnya adalah langkah persuasif, tetapi tidak ada, masih ada peluang juga untuk melakukan langkah yang lebih tegas ya, Mas Eko ya. Dan tadi juga ada maksudnya pernyataan ya, ada kecurigaan nih dari Pak Z. Pak Z sampaikan ada kecurigaan bahwa nampaknya Kapten Philip happy-happy saja. Tetapi tadi di headline news media Indonesia juga sudah ada statement dari Susi Pujastuti, pemilik Susi Air, dan juga dari kuasa hukum ya, menyatakan bahwa mimik dari Kapten Philips itu adalah bentuk pertahanan diri dari Kapten Philips. Tanggapan Mas Eko? Ya, kalau kita melihat Kapten Philips itu sudah bekerja di Susi Air sekitar 10 tahunan ya. Dari 2012 ya? Betul, jadi tentu mereka sudah paham betul siapa dia. Meskipun dia dari daerah Selandia Baru ya, New Zealand yang dalam tanda kutip mendukung Papua Merdeka.
Jadi memang jangan di kemudian perorangan itu kemudian disimpulkan bahwa dia punya afiliasi politik dan lain-lain, mendukung dan lain-lain ke Papua Merdeka. Tentu itu harus ada penjelasan lebih jelas lagi, penjelasan yang lebih otentik lagi dengan yang bersangkutan. Tapi sekarang yang paling penting menurut saya adalah soal keamanan, keselamatan selain dari penduduk di sana juga Kapten Philip. Betul dia adalah warga negara asing, tapi dia bekerja untuk perusahaan Indonesia. Dalam hal ini adalah Susi Air. Tentu bagi pemerintah maupun TNI Polri berkewajiban untuk menyelamatkan Kapten Philip Mark ini, karena ini terkait juga dengan hak asasi manusia. Betul. Ya. Jadi siapapun yang berada di lingkungan wilayah NKRI tentu harus diselamatkan kalau memang dia terganggu maupun ada hal-hal yang lain yang mengganggu urusan dia. Iya, Mas Eko tadi sampaikan Selandia Baru itu sebetulnya mendukung Papua Merdeka, tetapi KKB justru menculik atau menyandra warga negara Selandia Baru. Ini apa dampaknya? Apakah juga bisa menjadi backfire untuk KKB itu sendiri? Nanti kita akan bahas ya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Eko, tadi pertanyaan saya soal apakah ini langkah dilakukan oleh KKB justru bisa menjadi backfire atau malah justru bisa merugikan KKB itu sendiri. Maksud saya soal backfire ini. Ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan mereka ya dengan meminta senjata, meminta uang, bahkan ujungnya adalah Papua Merdeka. Tentu itu aja bisa menjadi backfire bagi mereka. Karena selama ini kan mereka lebih soft gitu ya, kalau melakukan diplomasi, terutama mereka negara-negara yang mendukung Papua Merdeka. Tentu dengan hal semacam ini tentu mencoreng citra ya bagi mereka yang pro dengan Papua Merdeka. Ini hal-hal yang tentu akan menjadi catatan juga. Ternyata mereka KKB ini ujung-ujungnya juga uang ya, ujung-ujungnya juga pengen senjata begitu kan. Ternyata tidak murni perjuangan untuk membuat Papua Merdeka. Dan ini bisa mempengaruhi image di dunia internasional atau mata dunia internasional terhadap KKB ya, Mas Eko, soal backfire dan juga justru ini menjadi bumerang untuk KKB itu. Saya kira demikian, bahwa image itu akan semakin terlihat ketika dia meminta hal-hal yang sebetulnya tidak harus dilakukan oleh mereka yang sebetulnya pengen merdeka. Kalau tujuannya hanya untuk uang dan senjata, itu jauh dari perjuangan mereka kan begitu kan. Banyak negara-negara juga yang pengen merdeka dari negara-negara yang sekarang sedang berada di dalamnya. Tapi tidak seperti ini, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan kriminal bersenjata dan lain-lain. Nah, ini backfire-nya sangat tinggi sekali. Kalau kita melihat negara-negara yang lain pasti juga akan melihat, terutama negara-negara superpower ya, yang dekat dengan kita. Ternyata KKB ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Intinya mereka kan cuma minta uang dan minta senjata itu tadi, Eva. Itu sebetulnya keuntungan juga buat kita. Sekali lagi kita tentu berharap bahwa penyelamatan Sandra pilot Philips itu bisa dilakukan dengan aman ya, Mas Eko. Dan disampaikan juga bahwa TNI akan melakukan pendekatan yang lunak. Nah, tetapi ada kekhawatiran juga pendekatan yang lunak ini bisa disalahartikan sebagai pendekatan yang lembek atau tidak tegas. Bagaimana, Mas Eko, dengan hal ini? Saya kira ini pro kontranya memang terjadi di kita. Kalau kita melihat sekarang sudah 22 hari, TNI Polri belum melakukan action yang sebenarnya. Pasukan sudah siap sebetulnya, tapi kita lebih melakukan pendekatan persuasif, pendekatan yang lebih lunak, yang soft, karena kita tidak ingin memakan korban di sana, karena ada masyarakat di sana. Tentu itu kita juga harus perhitungan juga. Nah, saya kira kita harus tahu betul bahwa sampai kapan pendekatan persuasif ini. Tentu harus ada komunikasi yang jelas juga. Kalau ini terus berlarut-larut, hanya begini-begini saja, tentu semuanya nggak akan selesai ini. Harus ada penyelesaian yang tuntas melalui jalur komunikasi yang jelas dengan KKB itu, apa yang sebetulnya
mereka inginkan hari per hari bisa saja berubah gitu. Kalau kemarin uang senjata, mungkin besok-besok apalagi kan kita juga nggak tahu ini perkembangan selanjutnya seperti apa. Tapi harus ada waktu yang jelas menurut saya, kapan waktunya kita harus melakukan penyerangan. Nah, tentu kita tidak boleh berlarut-larut juga. Kalau kelamaan juga nanti bisa kemana-mana eksesnya. Baik, timeline yang jelas karena ini menyangkut nyawa manusia ya, Mas Eko. Jadi penyelamatan dan juga keselamatan sandera itu tetap yang harus menjadi utama atau prioritas. Seperti judul editorial Media Indonesia hari ini, prioritaskan penyelamatan sandera. Terima kasih Mas Eko sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, bukan seberapa besar jumlah dan dari mana asalnya, tapi ini terkait kedaulatan wilayah suatu negara yang tidak boleh seorang pun mengusik, apalagi mendikte dan ingin mengatur sesukanya. Intinya jangan pernah kendur menghadapi aksi kelompok bersenjata yang ingin mendorong kedaulatan negara ini. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.